Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari pemirsa setia Hikmat Pagi. Puji dan syukur untuk berkat dan penyertaan yang telah Tuhan anugerahkan di hari ini. Sebentar lagi kita akan membacakan dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita meminta pimpinan Roh Kudus dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih Tuhan atas segala limpahan berkat kasih karunia-Mu yang sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, mampukan kami untuk dapat mendengarkan dengan baik, persiapkan hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami dapat mampu belajar firman-Mu dengan baik Tuhan. Demikian soran doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Renungan Hikmat Pagi hari ini akan dibawakan oleh Saudari Eva Celia Otniel dengan tema Berbahagialah Engkau. Bacaan diambil dari Matius 16 ayat 16-17, yang demikian bunyinya. Jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon, anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Demikian sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan sukacita kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Gereja Bawah Tanah Tionghoa atau Chinese Underground atau House Church Movement seringkali disebut oleh para sejarawan gereja sebagai salah satu keajaiban aksiologis yang terbesar pada abad ke-20. Mengapa? Karena mereka menjadi bukti nyata bahwa gereja yang tidak mempunyai kekuasaan politik, dana besar, ataupun gedung yang mewah sanggup bertumbuh secara eksponensial. Di tengah tekanan eksternal yang luar biasa hebatnya, semua pencapaian yang fenomenal tersebut diyakini sebagai campur tangan kuasa dan pemeliharaan Tuhan atas mereka. Kiprah dari Chinese Underground atau House Church Movement menggerakkan beberapa kebenaran iman yang mendalam, yaitu yang pertama, tekanan eksternal bisa merubuhkan gedung gereja dan menghentikan organisasi, tetapi tidak akan pernah bisa menghentikan tubuh Kristus yang hidup. Yang kedua, tekanan menyaring gereja dari motivasi-motivasi yang salah, seperti mencari popularitas, kekayaan, atau jabatan. Yang tersisa hanya anggota-anggota jemaat yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, ketika manusia tidak lagi memiliki kekuatan, koneksi, atau dana kuasa, serta kemuliaan Tuhan justru terpancar paling terang. Bapak Saudara, pengalaman bersama Tuhan dan pengakuan iman yang murni sangat dibutuhkan gereja dalam semua karya pelayanannya. Pengalaman yang benar akan Yesus Kristus membawa dampak yang optimal bagi pertumbuhan jemaat. Itulah alasan Tuhan Yesus menyebut Simon berbahagia karena ia dengan tepat mengidentifikasikan Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Bahkan Tuhan Yesus memberikan mandat dan status yang krusial bagi Simon yang disebut Petrus. Ada banyak gereja yang hari ini kehilangan fondasi iman mereka. Bukan lagi Kristus yang diberitakan dan menjadi Tuhan sejati, melainkan kultus individu serta pundi-pundi keuangan sebagai sasaran utama. Bapak Ibu Saudara, GKI mesti terus mawas diri dan berhati-hati agar arah langkahnya sesuai dengan kebenaran serta kehendak Tuhan. GKI di setiap ruang lingkup dipanggil mengabarkan Injil Kristus secara serius dan menyatakan Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia. Bapak Ibu Saudara, umat yang mengidentifikasi Yesus Kristus secara tepat pasti akan berbahagia. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa.
Seperti kebenaran firman Tuhan hari ini membuat kami juga berbahagia untuk terus menyebarkan akan Injil Kristus. Kami mau Tuhan dengan kehadiran kami sebagai anggota-anggota tubuh Kristus di gereja kami secara khusus GKI Karangsaru. Kami mau agar gereja kami ini betul-betul melandaskan bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Oleh karena itu Tuhan, pakailah setiap kami sebagai anggota-anggota tubuh Kristus di dalam gereja ini bisa terus menjadi berkat. Pakailah kami ya Tuhan, bisa terus ada di tengah-tengah lingkungan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau melanjutkan akan setiap kegiatan aktivitas kami. Kiranya Tuhan yang menyertai kami menuntun setiap langkah-langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat melanjutkan aktivitas di dalam satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.